partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Putusan besar dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun 2025. MK memutuskan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Ini artinya semua parpol bisa usung calon presiden dan wakil presiden. Permohonan pengajuan aturan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan beberapa pihak dalam perkara nomor 62 dikabulkan MK. Menurut pertimbangan MK, persyaratan ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya yang tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemerintah merespon putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pemerintah menghormati putusan MK. Dalam sambungan telepon dengan Kompas TV, Supratman menilai MK tetap memberikan ruang kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan rekayasa konstitusional atau simulasi penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Upaya ini dilakukan untuk menghindari calon presiden dan wakil presiden terlalu banyak. Terkait dengan dimungkinkannya pembentuk undang-undang itu melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan 5 hal. Yang pertama bahwa nanti itu bisa dibaca di halaman 127 putusannya. Jadi ada 5 hal yang dipertimbangkan dalam rangka melakukan rekayasa konstitusional. Karena MK juga berpandangan bahwa banyaknya calon itu juga tidak menjamin sebuah proses demokratisasi yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, oleh konstitusi. Putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden juga mendapat tanggapan dari warga yang menilai putusan itu langkah besar untuk kemajuan demokrasi Indonesia. Warga bilang akan ada lebih banyak pilihan pimpinan dalam pemilu nanti. Demokrasi di Indonesia menurut saya kembali sehat lagi, di mana saya sebagai masyarakat pastinya nantinya akan punya banyak pilihan terkait capres atau cawapres yang mau saya pilih di Pilpres 2029 mendatang. Ya, sangat setuju ya, karena selama ini dengan pilihan terbatas itu masyarakat juga akhirnya tidak punya pilihan banyak untuk memilih pimpinan terbaik kita ke depan. Dan saya harap ini bisa terus dikawal dan kemudian semoga saja DPR juga tidak akan mengubah aturan ini lagi. Kalau aku dari sisi Gen Z ya mungkin ya, anak muda ngerasanya emang demokrasinya jadi lebih kerasa gitu. Jadi semua orang bisa mengusungkan diri untuk menjadi presiden ataupun punya posisi di pemerintahan. Sementara menurut penggugat, ambang batas pencalonan presiden sudah digugat 36 kali. Itu artinya penggugat menilai ambang batas pencalonan presiden bermasalah. Dan kini putusan MK itu dinilai sebagai kemenangan rakyat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penggugat ambang batas pencalonan presiden menyebut MK mengabulkan gugatan ini setelah sempat 36 kali digugat. Apa yang mendasari perlunya ambang batas pencalonan presiden digugat dengan makna tanpa perlu syarat perolehan suara atau kursi di DPR. Lalu, bagaimana pula memastikan ambang batas tidak diubah lagi lewat revisi undang-undang di DPR? Kami akan bahas ini bersama para narasumber. 2 narasumber kami sudah bergabung di studio Kompas TV. Ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Mas Rifki, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami dan juga sudah bergabung peneliti utama Lembaga Pemantau Pemilu Netgrid yang juga menjadi salah satu penggugat ambang batas pencalonan Presiden Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mau hadir pagi ini di Studio Kompas TV. Selamat tahun baru sebelumnya. Sama-sama. Semoga tahun ini membawa kebaikan untuk semuanya dan saya rasa Pak Hadar yang paling pertama kali merasakan kebahagiaan itu karena Anda bareng sama Mbak Titi juga ya waktu itu mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu terutama di pasal 222 dan ternyata dikabulkan permohonan bahwa tidak ada lagi syarat minimal ambang batas presiden itu. Dan kalau mengutip putusan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi waktu itu dipandang bahwa tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tapi ambang batas parlemen juga melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan. Anda juga merasa hal itu? Ya, sudah tentu karena saya dan juga banyak kelompok masyarakat sipil lainnya sudah mengajukan ini sebab sudah lama sejak awal diterapkan di pemilu tahun 2004 ya. Nah jadi kita selalu saja tidak bisa mengikuti proses pencalonan, itu gelaplah di luar. Jadi betul-betul partai-partai politik ini saja. Dan seringkali pencalonan itu timbulnya baru belakangan gitu. Baru tahu calon presiden kita ternyata ini dan jumlahnya tidak banyak gitu. Jadi ini terasa sekali kita itu terbatas pilihannya dan ini proses betul-betul didominasi oleh partai-partai tertentu saja dalam hal ini yang memenuhi syarat yang paling dekat memenuhi syarat minimal pencalonan tersebut gitu ya. Jadi artinya partai-partai besar ya mendominasi. Nah jadi ini menjadi persoalan yang besar. Dan kalau kita lihat di dalam konstitusi kan sebetulnya memang persoalan persyaratan itu sudah selesai, sistem itu sudah selesai. Jadi tetapi kemudian itu direkayasa di dalam level undang-undang sehingga calon itu ya nggak usah banyak-banyak lah gitu. Dan belakangan seperti juga dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu cenderung hanya 2, 3 begitu ya, 2 lah ya beberapa kali. Nah jadi dengan adanya putusan ini saya kira ini satu rasa lega yang luar biasa dan ini bukan hanya signal tetapi sudah fakta ada keputusan kemarin yang membuka harapan buat kita semua untuk sistem demokrasi kita menjadi lebih terbuka. Jadi masyarakat bisa lebih punya banyak pilihan dan itu bisa menjadi cerminan masing-masing kita semua begitu. Nah, jadi saya kira ini suatu hadiah yang baik, kita apresiasi betul kepada Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ini akan diikuti terus pengaturan lebih lanjutnya di levelnya tempatnya Bang Rifki ini gitu ya. Supaya tidak ada akal-akalan lagi lah di sana gitu untuk membelokkan ini. Nah, itu juga yang perlu kita wanti-wanti. Tapi kan dengan sudah diajukan 30-an kali lebih dan baru sekarang kemudian ada pertimbangan lain yang membuat Hakim Konstitusi periode saat ini mengubah pandangannya terhadap ambang batas parlemen. Sejauh mana kemudian Anda mencermati ragam pertimbangan yang dikeluarkan Majelis Hakim waktu itu? Ya, saya kira ini juga menarik ya sebetulnya. Tapi saya duga memang sebagian besar atau hampir seluruhnya lah yang sebelumnya itu mengatakan bahwa pengaturan di dalam undang-undang itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang. Jadi open legal policy begitu ya, kira-kira begitu. Nah itu selalu. Nah tetapi itu juga yang kemudian membatasi Mahkamah Konstitusi untuk bisa melihat lebih jauh apakah ini sesuai atau tidak dengan konstitusi karena dari awal dia sudah stop seperti itu. Dan saya khawatir juga bahwa perjalanan ini sebetulnya bukan hanya sekedar dari ya kita butuh contoh lebih banyak dulu melalui sejarah 4 atau 5 pemilu dulu, kemudian mengetahui bahwa di negara lain dengan kurang lebih sistem pemerintahan yang sama, tetapi sebetulnya mereka tidak pernah menerapkan persyaratan pencalonan misalnya. Jangan-jangan lebih dari itu, di mana sebetulnya proses di Mahkamah Konstitusi itu
adalah proses yang juga tidak bebas dari kekuatan politik yang terjadi di dalam perjalanan ini. Nah, artinya apa? Sekarang sangat mungkin sebagian besar, karena ada yang disenting juga ya, dua hakim. Anwar Usman, Daniel Yusmik, betul? Betul. Nah, jadi sebagian besar adalah memang sudah betul-betul bisa berpikir jernih, bukan hanya melihat contoh, tetapi juga berani bebas dari dugaan saya sebetulnya ada faktor-faktor yang ingin mencoba mempengaruhi sebetulnya, yang selama ini terjadi. Nah, sekarang hakim-hakim kita sudah lebih bisa jernih dan berani untuk berkata sesungguhnya, gitu. Nah, kira-kira gitu pandangan saya. Kita bicara dari pandangan fraksi dulu, Bang Rifki. Kalau Anda di Nasdem sendiri melihat ini, sudah diduga bahwa akan muncul putusan MK ditiadakan presidensial threshold itu, atau gimana merespon dari putusan kemarin itu? Apakah ini terbilang mengejutkan juga buat Nasdem? Nasdem ini dari awal Pak Surya selalu mengingatkan kepada kita agar konstitusi itu harus jadi panduan utama kita dalam berpolitik. Jadi fatsun politik Nasdem itu adalah demokrasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi ini hadir untuk menegakkan keadilan konstitusi. Karena itu respon pertama Nasdem tentu adalah kami menghormati, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, konstruksi konstitusi juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, final and binding. Karena itu tugas kami di DPR bersama dengan pemerintah nanti menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, kalau kita bicara substansi dari putusan nomor 62 ya Bang Hadar kalau tidak salah tahun 2025 ini, maka saya kira ada dua hal yang penting untuk kita lihat. Apa tuh? Satu, MK memposisikan diri menurut pandangan saya tetap menjadi negative legislature. Apa itu negative legislature? MK hanya membatalkan satu norma, dalam hal ini adalah pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 terkait dengan persyaratan pencalonan calon presiden dan wakil presiden, di mana di situ kita kenal ada presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Itu dibatalkan. Jadi kemudian itu tidak berlaku lagi. Di sisi yang lain dalam pertimbangan hukumnya poin 3.27 MK juga memberikan ilustrasi. Kalau kemudian seluruh partai politik peserta pemilu itu bisa mencalonkan calon presiden, kalau ada 30 partai politik peserta pemilu berarti ada peluang 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu diperintahkan dalam tanda kutip kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah, untuk melakukan rekayasa konstitusi yang tadi dikatakan oleh Menteri Hukum, yang oleh MK disebut sebagai constitutional engineering, dengan memperhatikan 5 hal. Nah, salah satunya adalah agar kemudian calonnya nggak terlalu banyak. Jangan didominasi oleh koalisi tertentu dan seterusnya gitu. Nah, karena itu menurut pandangan saya, negative legislature MK itu harus ditindaklanjuti dengan positif legislature di level kami nanti di DPR dan pemerintah dengan guidance yang disampaikan oleh MK. Prinsip dasar baik sebagai kader partai maupun sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, kami ikuti, patuhi apa kata MK dengan memperhatikan guidance yang disusun oleh MK sendiri dalam nanti revisi Undang-Undang Pemilu. Oke. Kira-kira itu. Tapi kalau melihat perjalanan pemilu kita dengan ambang batas presidensial itu berubah-ubah terus, 2004 kita pernah 15%, terus berubah, pernah 25%, terus konsisten dari 2014 jadi 20% sampai terakhir pemilu 2024, buat Nasdem ambang batas parlemen itu sesungguhnya menyulitkan partai Anda atau tidak sebetulnya? Ya, Nasdem kan punya pengalaman setidaknya 3 kali mencalonkan calon presiden ya. 2014, 2019 dan yang terakhir 2024. Khusus yang terakhir saya kira Nasdem melakukan exercisement politik. Berani keluar dari satu zona sebutlah zona nyaman, zona besar. Bahkan pada saat kami mencalonkan calon presiden kami, itu posisi presiden thresholdnya belum mencukupi itu Bang Hadar. Pada saat berarti menyulitkan kayaknya. Tetapi sebagai sebuah ikhtiar politik itu kami lakukan. Artinya apa? Bagi Partai Nasdem, siapapun putra-putri terbaik
di Republik ini itu punya peluang yang sama untuk kemudian kita usung dalam kontestasi presiden dan wakil presiden. Kemarin di salah satu media saya berdebat dengan salah satu pegiat NGO, dia bilang begini, kalau ini nanti diterapkan, maka partai politik itu tidak perlu mencari kader lain. Dia cukup kemudian mencalonkan kadernya sendiri dalam kontestasi presiden dan wakil presiden. Saya sanggah, bagi kami bukan soal kader partai atau tidak kader partai. Tapi siapapun warga negara Indonesia yang memenuhi syarat pada level undang-undang dan kami nilai dia adalah putra-putri terbaik Indonesia, partai kami akan siap untuk mencalonkan. Bahkan kami tidak berpikir apakah dia kader kami atau bukan kader kami. Nah, karena itu sebetulnya bicaranya ini bukan soal kepentingan kader partai politik, tapi ini kepentingan bangsa yang lebih luas, kepentingan warga negara yang lebih luas. Nah, kemudian gini, kenapa dulu pembentuk undang-undang bikin presidensial threshold? Tadi ada 15%, kemudian naik 20%. Kalau kita bicara norma, 20% ini kan kalau kita exercise sebetulnya bisa 5 pasangan calon. Bener nggak? 20 kali 5, 100%. Kalau kita exercise, dari sisi norma, persoalannya apa? Dari sisi implementasi norma. Implementasi norma di dalam implementasi politik ternyata nggak pernah tuh sampai dengan sebesar itu. Kita punya pengalaman mungkin terakhir paling banyak pasangan calon presiden wakil presiden itu tahun berapa Bang Ada? 2009 kali ya. 2004 atau 2009 gitu. 2004 ya yang pertama kali yang paling banyak. Setelah itu kan kemudian selalu mengecil, bahkan belakangan hanya 2 pasangan calon. Jadi kalau menurut pandangan saya dari sisi norma sebetulnya nggak ada yang salah. Yang menjadi masalah adalah implementasi norma. Sekarang saya mau tanya, ada nggak jaminan kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ini kita normakan dalam revisi Undang-Undang 7 2017, lalu kemudian pasangan calonnya sedikit. Lalu kalau nanti sedikit lagi, lalu kita gugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini juga perlu kita pikirkan agar jangan sampai law and norm-nya tidak ada masalah, tapi law of implementation-nya bermasalah, gara-gara law of implementation kemudian kita anggap normanya inkonstitusional. Ini saya mengajak kita berbicara soal apa ya, ini diskusi akademik saja lah kira-kira Bang Hadar. Ya walaupun tidak ada jaminan bahwa itu jumlahnya tidak banyak, tetapi dengan batasan yang menjadi 0 ini, 0% ini, itu ruang untuk lebih banyaknya lebih besar. Ya, kira-kira kan begitu. Tapi nanti Bang Hadar kalau sedikit lagi jangan digugat lagi. Nah, sekarang kita coba. Tapi dibatasi. Partai-partai politik ini nggak bisa buat sedikit. Tadi kan sudah ada poin 3-nya kan gitu. Oke, kita akan coba dengarkan juga nih pendapat dari partai non parlemen menyikapi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sudah bergabung bersama kami Bung Said Iqbal dari Partai Buruh. Bung Said, apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Kemarin saya sudah sempat berbincang juga dengan pimpinan dari Partai Bulan Bintang yang ia menilai bahwa putusan MK ini jadi angin segar buat mereka dalam menghadapi pemilu berikutnya. Dari Partai Buruh juga merasa demikian atau ada pandangan lain? Oh iya, 2023 kan Partai Buruh juga mengajukan presidensial threshold, tapi kan gagal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebelum-sebelumnya oleh kawan-kawan yang lain. Karena itu keputusan MK pada kemarin hari adalah keputusan yang kembali membuka ruang demokrasi menjadi sehat, kedaulatan dikembalikan pada rakyat, equal by law, semuanya sama by law. Semua partai non parlemen atau parlemen, begitu dia masuk jadi peserta pemilu, kan dia punya kesempatan maju sebagai pileg, pilkada dan pilpres. Saya ambil contoh di Jerman ya, seorang para peminum bir di satu negara bagian Jerman kesel gara-gara wali kota bikin aturan kalau di atas jam 9 gak boleh minum bir. Dia bikin partai aja. Begitu ikut pemilu menang. Jadi menang atau kalah dari kelompok komunitas kepentingan tertentu seperti Partai Buruh misal di Indonesia, sebagaimana peminum bir, partai peminum bir namanya di negara bagian Jerman Barat itu adalah mempunyai ruang yang sama. Dan kita mengapresiasi, berterima kasih sama MK mengembalikan itu. Yang kedua, buruh pabrik, bayangkan, buruh pabrik atau petani boleh jadi akan diusulkan oleh Partai Buruh. Karena partai kami kan identitas kelas ya. Jadi kesempatan buat orang kecil maju sepanjang dia dikenal, sepanjang dia beraktivitasnya sebagai aktivis selama ini banyak memberikan kontribusi, maka bisa saja dan tidak untuk kemungkinan Kongres Partai Buruh 2026 kami akan mengusulkan calon sendiri. Dan kami akan memilih calon yang berasal dari orang kecil. Kalah nggak apa-apa,
Lula da Silva 4 kali pemilu untuk menang menjadi presiden Brazil. Evo Morales 2 kali pemilu untuk menang menjadi presiden Bolivia. Anthony Albanese di partainya partai buruhnya Australia itu buruh pabrik manufaktur. Atau sekarang Scammers di Inggris itu buruh pabrik manufaktur di satu kota industri di Inggris. Hari ini Indonesia akan menghadirkan itu. Dan kami akan membuka ruang seluas-luasnya, baik dari eksternal maupun internal, dengan kesempatan keputusan MK ini. Tapi kami akan bereksersis di internal. Kita tawarkan. Buruh kan lumayan banyak sebenarnya ya. Boleh jadi, kemarin kami kan baru pertama kali masuk di dalam kontestasi pemilu. Ya, walaupun sebelumnya sudah lama sekali, tapi kan gagal hampir 3 pemilu kalau nggak salah. Dan hari ini, Tuhan memberikan jalan atas melalui para hakim Mahkamah Konstitusi. Kita berterima kasih khususnya pada 4 teman mahasiswa. Dan Partai Buruh satu-satunya dari 8 partai yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi kemarin untuk memberikan sudut pandang secara tertulis. Kami memberikan sudut pandang pro kepada yang 4 mahasiswa itu, 0%. Partai Buruh memberikan sudut pandang analisa dari partai politik yang diminta oleh MK, kami berketetapan pada 0% dan berkeyakinan. Karena pengalaman Partai Buruh kemarin menang di gugatan Undang-Undang Pilkada, kami menghitung paling kira-kira kalau hakim MK-nya sama, kemudian demokrasinya sedang ditata ulang oleh MK. Pertarungannya kan pertarungan di DPR dengan pertarungan di MK. Partai Buruh memilih jalan untuk bertarung di MK. Oleh karena itu menang 6,5%, paling 6,5% deh, masih bisa kita main. Nah, tapi 0% kita dukung yang yang diajukan gugatan oleh 4 mahasiswa. 4 mahasiswa ini patut dipuji, sebagaimana juga Partai Buruh waktu itu Undang-Undang Pilkada menghapuskan lawan kotak kosong. Nanti berikutnya kami akan menggugat, yaitu yang langkah ketiga adalah kami punya 13 JR untuk melawan perlawanan di DPR yang sangat tanda petik ya, maaf kalau agak keliru, oligarki dalam berpolitik itu seolah kebenaran dan hak itu diatur oleh DPR ansih. Loh, partainya sama kok, seperti partai peminum bir, begitu main menang. Macron bikin partai kecil, begitu main menang melawan konservatif yang besar dan sosialis yang besar di Prancis. Kesempatan ini akan kami gunakan. Berikutnya adalah bahwa parliamentary threshold yang sudah digugat oleh kawan-kawan yang lalu, oleh teman-teman di Bang Haidar itu, parliamentary threshold tidak lagi 4%, tapi kita nggak tahu berapa persen nanti oleh DPR. Kita minta parliamentary threshold didapil. Dengan demikian di basis-basis buruh dan petani, kami punya ada sekitar 17 dapil basis buruh. Berapapun nanti kami dapat di tiap dapil, itu bisa masuk ke Senayan. Sudahlah bisa mengajukan presidennya sendiri oleh partai politik dengan keputusan MK pada hari ini, nanti berapapun anggota DPR bisa masuk ke Senayan dengan parliamentary threshold di dapil. Bravo MK. Maka kemudian kan tindak lanjutnya dari putusan MK ini yang perlu diperhatikan lagi oleh sejumlah pihak, terutama dari pembuat undang-undang DPR dan pemerintah. Ditambah lagi sudah ada amanat juga dari Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya bahwa perlu ada rekayasa konstitusional untuk memastikan bahwa ya intinya siapapun capres-cawapres nanti akan diusung di pemilu berikutnya secara jumlah tidak berlebihan, intinya efektif efisien lah semuanya biar publik juga bisa melakukan filter lebih mudah juga. Nah, persoalannya sekarang rekayasa konstitusional seperti apa yang bakal dilakukan, apakah kemudian secara umum sejauh ini ada nggak ya angka ideal kira-kira pasnya kalau untuk pasangan capres-cawapres dalam pemilu itu mentoknya berapa banyak, maksimal minimalnya berapa banyak, dan apakah akan berpengaruh terhadap kualitas pemilu kita. Tapi jawabnya nanti ya, kita akan lanjutkan lagi diskusi untuk topik ini usai jeda berikut ini. Saudara, tetap bersama Kompas TV. Program TMMD ke-122 resmi selesai. Sukses TMMD terlahir dari sinergitas yang kuat dan kolaborasi bersama masyarakat di wilayah tugas. Ikuti keberhasilan yang dicapai Kodim 1805 Raja Ampat dan Kodim 0906 Kutai Kartanegara dalam upaya mensejahterakan rakyat. Cerita Militer, Abdi Prajurit untuk Indonesia. Sabtu 4 Januari pukul 3 sore di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra.
cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Pisang. Hayo, siapa yang makan Oreo-nya? Udah gak sabar ya? Kalian lupa sesuatu nggak? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kalau kebayang, jangan pikir panjang. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. 2024 segera usai, berganti dengan 2025 yang penuh optimis. Walau tantangan selalu menanti, tetaplah berlapang hati. Dan terus ikuti liputan juga laporan peristiwa seputar euforia tahun baru di sini. Pengamanan yang dilakukan di 18 titik tersebut apa saja Pak dari kepolisian? Selengkapnya pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Putusan MK ini sudah tidak ada istilahnya presidensial threshold, sehingga ada anggapan juga Pak Hadar dari gugatan yang Anda buat bersama dengan teman-teman lainnya di MK itu, misalnya ada partai di pemilu itu ikut 15 partai, maka kemungkinan akan ada peluang 15 partai itu mencalonkan capres-cawapres yang lain. Bisa akan lebih banyak jumlah paslon untuk peserta pilpres itu. Di sisi lainnya juga, ada amanat dari Hakim Konstitusi bahwa harus ada rekayasa. Konstitusi memastikan bahwa secara jumlah dan kualitas efektif efisien. Maka rekayasa seperti apa yang tepat menurut Anda agar ya secara jumlah nggak berlebihan, secara efisien dan efektif bagi publik juga untuk melakukan filter terhadap paslon-paslon itu juga bisa lebih mudah? Ya, yang pertama sebelum rekayasa seperti apa gitu, walaupun itu tugasnya Bang Rifki nanti dan kawan-kawan bersama pemerintah. Yang pertama adalah rekayasa apapun itu tidak boleh kemudian juga bertentangan dengan konstitusi. Ya, konstitusi sudah menjamin bahwa yang bisa mengajukan, seperti juga jadi patokan 1 dari 5 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan ini, yaitu semua partai politik itu berhak untuk mencalonkan. Partai politik yang mana? Partai politik yang menjadi peserta pemilu. Nah, yang kedua, saya kok tidak yakin bahwa kalau ada peserta pemilu 30 katakanlah, seperti contohnya yang ekstrim, atau katakan tadi 15. 15-15-nya akan mencalonkan sendiri-sendiri. Setiap partai politik ini, sekalipun dia punya hak, tentu akan menghitung. Mengikuti pemilu itu butuh biaya, butuh betul-betul potensi menangnya tuh tinggi gitu loh. Kalau potensi menangnya tidak tinggi, tentu mereka lebih baik bergabung dengan yang lain gitu. Nah, jadi ini sudah nature-nya menurut saya. Jadi nggak perlu khawatir juga kita akan berlebihan. Walaupun lagi-lagi MK memberikan patokan kan, jangan ada dominasi. Justru patokannya terbalik, jangan terlalu sedikit gitu. Warningnya di luar patokan itu jangan kebanyakan, misal kira-kira begitu ya. Nah, caranya salah satu yang saya pikirkan adalah memastikan partai-partai politik ini tidak banyak sebagai peserta pemilu. Yang terpenting betul-betul partai politik itu memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Syaratnya sebetulnya berat sekali loh. Jadi menurut saya tidak akan banyak juga. Ada partai baru nanti bergabung, saya kira harus penyelenggara pemilu itu memverifikasi betul persyaratan. Ini kan yang kemarin terjadi menjadi problem di pemilu kita. Persyaratan tidak memenuhi, kemudian diakal-akalin menjadi memenuhi. Itu yang keliru. Ke depan dipastikan bahwa setiap partai politik betul-betul memenuhi syaratnya. Yang kedua, ini akan mendorong, bahkan bisa menjadi rekayasa konstitusionalnya, partai politik untuk di dalam mencari calonnya, mereka melakukan proses
kompetisi internal misalnya, itu akan membuat partai-partai politik ini selain mempersiapkan jauh-jauh hari, tetapi dia juga betul-betul mempersiapkan orang-orang terbaiknya gitu. Nah, cara-cara ini menurut saya bukan untuk kemudian mencari cara partai politik sudah memenuhi syarat seperti konstitusi sebagai peserta pemilu, terus tidak dibolehkan gitu. Ya, dengan cara misalnya harus mereka bergabung 3 atau 4, nggak boleh sendiri misalnya. Itu tidak bisa karena patokan nomor 1-nya itu sudah mengatakan semua partai politik berhak untuk mencalonkan. Nah, menurut saya ide seperti itu antara lain ya, tetapi ini mari kita pikirkan, dan patokan nomor 5 dari MK itu adalah dalam proses pembuat undang-undang ini melakukan rekayasa konstitusional ini perlu perlibatan yang meaningful, yang artinya setiap pihak itu betul-betul diajak, pihak yang punya pemangku kepentingan lah ya, termasuk partai politik yang bukan peserta pemilu katanya. Itu bisa juga gitu. Jadi bukan hanya partai politik yang di DPR saja, tetapi yang di luar, yang menjadi peserta pemilu maupun yang tidak. Tapi sederhananya, sorry saya potong di situ. Tapi sederhananya apakah dari NetGrid atau Anda bersama dengan Mbak Titi di Perludem punya hitung-hitungan atau kalkulasi? Idealnya sesungguhnya dalam Pilpres itu harus ada berapa pasang calon untuk bisa ditunjukkan kepada publik? Ada nggak sih idealnya? Saya tidak bisa mengatakan dari Perludem, dari kami sendiri tidak juga ada kata ideal tersebut begitu. Tetapi begini, negara-negara lain itu, Amerika itu juga bukan calonnya cuma 2. Jadi itu juga belasan, ya. Di tempat negara-negara lain yang juga presidensial, maksud saya tidak ada presidensial thresholdnya, tetapi negara-negara yang sistem presidensial misalnya, mereka calonnya juga belasan gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita harus khawatirkan betul gitu. Dan pemilihan presiden itu kan sebetulnya pemilihan presiden yang sederhana, bukan serumit pemilihan anggota DPR dan DPRD kita yang open list misalnya. Banyak sekali ratusan untuk satu lembaga dengan surat suara yang besar. Pemilihan presiden ini itu hanya 1 lembar saja, katakanlah di situ ada 6, ada 7. Nah, bukan angka yang ideal menurut saya, tetapi kira-kira itu bisa dalam 1 lembar selesai gitu. Jadi pilih salah satu saja. Gitu. Tapi memastikan bahwa jangan sampai rakyat salah pilih, ibarat beli kucing dalam karung gitu. Nah, inilah makanya tadi satu proses seleksi awal dari partai politik itu kita perlu atur sehingga partai politik itu sejak awal sudah melakukan proses yang terbuka, semua bisa mengikuti, akan menjadi siapa pasangan calonnya, bukan the last minute menuju masa kampanye baru kita tahu, oh akhirnya partai ini dan partai itu bergabung calonnya yang ini gitu. Nah, jadi pengaturan agar proses ini terbuka bisa diikuti itu salah satu caranya. Yang kedua, penyelenggara pemilu, tentu juga pesertanya, itu betul-betul harus memberikan informasi yang luas tentang para calon ini gitu. Dan itu aksesnya yang mudah buat masyarakat juga gitu. Nah, dengan cara itu kita betul-betul akan mengetahui pasangan calon kita. Sekalipun itu angkanya lebih dari 2, lebih dari 5, atau bahkan sampai 10 misalnya. Jadi hal-hal teknis penyelenggaraan seperti itu yang harusnya masuk dalam rekayasa konstitusional yang dimaksudkan. Tetapi bukan justru membatasi kembali bertentangan dengan konstitusi. Nah, Bang Rifki, karena kan beberapa waktu lalu termasuk dalam refleksi, koreksi kalau saya salah, pernah disinggung juga dari rencana teman-teman di Komisi 2 untuk melakukan omnibus law politik. Termasuk juga akan mengevaluasi sebelum masuk ke omnibus itu, ada rencana juga buat mengevaluasi ataupun juga menilai lagi lah kira pelaksanaan pemilu sebelumnya. Apakah kemudian dengan putusan yang keluar di MK ini masalah presidensial threshold juga akan ikut dipertimbangkan soal itu? Oh ya, kalau Komisi 2 DPR itu tahapannya jelas. Setelah masa reses ini kami akan melakukan evaluasi terhadap pemilu kita, termasuk pilkada di dalamnya. Agar apa? Dari evaluasi yang menyeluruh yang akan melibatkan seluruh stakeholders, bukan hanya political society tapi juga social society, ada academic society ya, kawan-kawan akademisi dan seterusnya, termasuk partai-partai politik. Itu kita kira-kira bisa merefleksikan secara utuh bagaimana pelaksanaan pileg, pilpres dan pilkada. Dari situ nanti kita akan mengeluarkan beberapa rekomendasi. Nah, rekomendasi itu penting bagi Komisi 2 DPR RI sebagai bahan penyusunan revisi undang-undang politik yang kami usulkan kepada pimpinan DPR. 2 hari setelah Komisi 2 terbentuk, itu bentuknya adalah omnibus law politik. Nah,
Pimpinan tentu nanti akan mengkaji dalam proses legislasi apakah itu akan running tahun 2025 atau kemudian pada tahun berikutnya. Tapi kalau kami berharap setelah evaluasi selesai, maka kemudian proses tahapan revisi terhadap paket undang-undang politik dalam bentuk Omnibus Law itu bisa dilakukan segera agar tidak mepet ke tahun 2029. Salah satu refleksi yang harus kemudian kita lakukan kan kita juga akan mengkaji seluruh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Termasuk yang ini? Termasuk yang ini. Karena banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi kan Bang Hadar ya. Yang kemudian belum kita normakan di dalam undang-undang. Saya termasuk penganut mazhab MK itu tetap negatif legislature. Saya termasuk penganut mazhab itu. Karena itu sebagai orang yang sekarang diberi amanah oleh Tuhan untuk membentuk positif legislature, tugas saya menormakan putusan MK itu di dalam norma-norma undang-undang. Agar kita suatu hari tidak berdebat lagi. Kok ini ada putusan MK, kok tindak lanjutnya PKPU? Undang-undangnya kok belum ada gitu. Walaupun MK pernah memutuskan dan menilai dirinya sendiri melalui putusannya untuk mengkoreksi ketentuan terkait dengan negatif legislature ini. Karena MK bilang, kalau terjadi keterlambatan proses legislasi normal di DPR dan pemerintah, maka MK bisa masuk untuk mengisi vakum of norm atau kekosongan norma. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara kembali ke tema kita pada pagi hari ini terkait dengan presidensial threshold. Tadi Bang Hadar sudah mengingatkan kepada kita, kata kunci untuk pencalonan calon presiden ke depan itu adalah partai politik peserta pemilu. Ini publik juga harus aware agar jangan dipikir besok bikin partai belum tentu jadi peserta pemilu, lalu Anda bermimpi untuk mencalonkan calon presiden Anda. Nah, syarat untuk menjadi peserta pemilu itu sudah diatur sedemikian rupa juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau kita ketat menerapkan syarat itu, mestinya institusionalisasi partai politik atau pelembagaan partai politik sejak awal terjadi sebetulnya. Karena nggak sembarangan orang bikin partai politik. Bukan seperti organisasi atau perkumpulan yang biasa-biasa saja gitu. Nah, kalau itu kemudian kita betul-betul kerjakan dengan benar, saya juga meyakini bahwa tidak semua keinginan membentuk partai politik itu akan menjadi partai politik peserta pemilu, yang artinya tidak akan banyak partai-partai politik di Indonesia ini yang bukan peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yang ingin saya tanggapi adalah, kalau kita lihat misalnya tadi contoh-contoh yang Bang Hadar sampaikan di beberapa negara lain ya, bahwa calon presidennya itu sangat banyak, bahkan lebih dari 10. Saya kira saya sepakat dengan itu, tetapi kemudian di negara-negara tersebut kan sistemnya tidak sesederhana kita. Kalau di kita itu bisa nyalonin langsung dipilih langsung oleh rakyat. Di mereka kan ada beragam sistem yang dibangun. Misalnya tidak langsung oleh rakyat. Ada kemudian pemilu pada level region atau pada wilayah tertentu. Yang milih tidak semua rakyat di wilayah itu, untuk kemudian memberikan vote-nya yang menyatakan kalau ini lolos pada wilayah ini dengan kemudian sebaran sekian, dia akan lolos pada step berikutnya. Ada representasi lain. Ada representasi lain. Sehingga nanti yang muncul di akhir, di final election itu pasti akan mengerucut pada beberapa calon saja. Nah, hal-hal seperti ini apa mungkin atau tidak kita exercisement? Saya kira itulah bagian bagi kami dan pemerintah untuk juga melakukan rekayasa konstitusi yang tadi kita katakan. Kalau menurut Bang Said, rekayasa konstitusional yang ideal itu, ini kan sudah diamanatkan oleh putusan Hakim Konstitusi juga ya, untuk menindaklanjuti tidak adanya presidensial threshold itu. Idealnya rekayasanya dalam bentuk apa ya, Pak Said? Ya, kita nggak usah takut dengan demokrasi yang tadi Bang Hadar bilang. 1955 berapa partai politik? Aman kan? Bahkan paling demokratis. 1999 berapa partai politik? Banyak, puluhan. Jangan dianggap rakyat tidak memahami tentang arti untuk memilih siapa pemimpinnya. Timor Leste lepas dari Indonesia terakhir mengadakan pemilu, kira-kira peserta pemilu sekitar puluhan juta orang kalau saya nggak salah. Berapa calon Perdana Menterinya? 16. Aman. Indonesia 147 juta loh. Masa nggak ada sih orang yang terbaik? Makanya waktu itu Partai Buruh ketika 2024 bereksersis. Yang tidak punya partai pun kami ajukan sebagai calon. Cuma tidak diizinkan Tuhan. Dan rakyat belum memberi kesempatan, kita nggak lolos parliamentary threshold itu. Najwa Shihab misal. Saya ambil contoh kemarin 2024 yang diusung oleh Partai Buruh. Itu pengikutnya banyak sekali. Perempuan cerdas, demokratis, dan
banyak berkecimpung sebagai jurnalis dengan elemen masyarakat. Masa orang baik seperti itu nggak dikasih kesempatan? Hanya karena ada parliamentary threshold, kok usah takut dalam berdemokrasi. Chili, ketika Bori partainya berdiri setelah revolusi di Chili, ya kira-kira 10 tahun yang lalu, Bori ada gerakan mahasiswa miskin di Chili. Siapa yang diajukan oleh Bori, oleh partainya? Seorang jurnalis perempuan, Elizabeth Velasquez. Kalau saya nggak salah, apa Mendes saya lupa. Elizabeth menang nomor 2 tapi begitu pemilu berikutnya dia majukan lagi, dia sendiri yang maju menang. Sekali lagi berilah kesempatan. Jadi yang ideal itu adalah yang ketika sistem, saya setuju dengan Bang Hadar, ketika sistem memberi ruang, setiap orang sama, setara. MK dasarnya kan di situ. Itu yang kami tulis untuk mendukung 4 mahasiswa yang tadi maju untuk meminta presidensial threshold itu 0%. Oleh karena itu, ini kesempatan kita pada pemilu 2029. Setiap partai, setidak-tidaknya kami ingin memulai, ya mudah-mudahan diizinkan Tuhan, dipercaya rakyat, nggak apa-apa, 2029 kalah, 2034. Asal sistem jangan dirubah-rubah. Oleh karena itu, ini kan kita kalau udah dengan Omnibus Law, buruh terus terang udah negatif terus terang nih. Omnibus Law, undang-undang politik kan, dulu udah Omnibus Law dan Cipta Kerja, itu di waktu yang cepat, bro, tiba-tiba dikodifikasi dengan begitu banyak beberapa undang-undang. Yang kami khawatir keputusan MK itu diadakan ketika dia mulai, ya kekhawatiran bisa aja, karena kami belajar dari Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Nah, proses ini yang kami berharap sekali, di sini ada Bang Rifki, benar-benar DPR kasih ruang lah. Jangan apa yang udah, kan maaf ya, kenapa Partai Buruh sebagai partai non-parlemen, emang kami kecil. Jangan lupa loh, ada kesempatan untuk besar. Sepanjang sistemnya sama, memberi ruang yang sama. Banyak negara-negara yang mengalami situasi itu, apalagi Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat di Eropa Tengah, Partai Sosialis Kiri di Amerika Latin, itu kesempatan itu menjadi menang. Terakhir misalnya Partai Pakatan Malaysia, begitu dibuka ruang, UMNO sebagai penguasa tunggal, menang kok Partai Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, dan sekarang jadi Perdana Menterinya. Nah, kami harap hal-hal itu jangan nanti dikebiri di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kalau itu terjadi, maaf ya, seperti revisi Undang-Undang Pilkada loh, Partai Buruh akan turun ke jalan. Kita akan minta masyarakat sipil bareng-bareng ngawal, dan kalau perlu gerakin massa sebanyak-banyaknya dengan damai, tertib, demi menjaga apa yang telah diperjuangkan. Kami memilih jalan MK karena kami kan bukan partai parlemen. Kan MK itu pertarungan sama aja, pembuatan undang-undang yang tadi dikatakan, begitu keputusan dibacakan saat itu berlaku. Lihat undang-undang pilkada, begitu mau direvisi, dilawan, kan langsung berlaku kan. PKPU langsung mengadopsi undang-undang pilkada. Nah, ini cuma panjang nih, ada 4 tahun lagi. Kemudian ada undang-undang prioritas di DPR, termasuk Omnibus Law. Kami agak khawatir, tapi kita percayalah, mudah-mudahan udah berubah lah cara berpikirnya, belajar dari pilkada. Kalau nggak turun itu rakyat, komitmen masyarakat sipil akan turun, dan Partai Buruh akan ikut bersama di dalamnya. Oke, komitmen inilah yang kita tunggu setelah DPR kembali lagi melakukan sidang berikutnya, di masa sidang berikutnya akan diharapkan, dan tadi juga ada komitmen bahwa akan patuh pada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pak Hadar, Mas Rifki, terima kasih sudah mau datang ke studio. Mbak, saya juga terima kasih sudah mau gabung lewat daring untuk berdiskusi bersama kami. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kami masih ada informasi lain untuk Anda usai jeda, termasuk salah satunya seorang pemilik rental mobil yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Pelaku diduga adalah penyewa yang berupaya menggelapkan mobil korban. Lengkapnya sebentar lagi. Daging yang dijaga banget, seger banget ya, mumtaz.